Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Zul di channelnya Zultan. Hisashiburi nih. Aduh, lama banget baru ngupload video karena kesibukan beberapa bulan terakhir sangat-sangat sibuk. YouTube, Instagram dan semua media sosial lainnya off sementara. Dan Zul kembali hari ini tentunya ingin bercerita, sedikit membagikan pengalaman Zul tentang dunia pekerjaannya Zul di Jepang. Dan seperti apa, sebelum Zul lanjut bercerita, Zul mohon teman-teman bantu like-nya, subscribe, dan tentunya share ke teman-teman semua agar mereka tahu bahwa I'm here. Oke. Sebelum Zul lanjut, sekali lagi Zul mengingatkan teman-teman semua, jangan lupa bantu Kak Kodong, follow, subscribe, dan tentunya share ketika kalian merasa bermanfaat info seperti ini, dan bantu up-upnya lah. Oke, Zul akan bercerita hari ini tentang pekerjaannya Zul, baik itu dari sisi perawat medis dan dari sisi perawat lansia. Kebetulan Zul dapat job desk-nya di Jepang, diposisikan di perawat lansia. Apa sih perawat lansia itu ya? Teman-teman sudah bisa mendefinisikan bahwa lansia ya, dikategorikan lansia itu ketika sudah berumur 60 tahun ke atas kan. Dan tentunya Zul dan teman-teman dari Indonesia sekitar 300 orang diutus ke Jepang dengan sekian seleksi dari psikotes dan sebagainya. Kami lalui sekitar 2 tahun yang lalu dan dikirim ke sini. Ya, alhamdulillah kita bekerja di sini dan pendidikannya sudah kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih ya. Dan tinggal menunggu ujian negaranya Kokashike. Oke, seperti apa pekerjaan Zul hari ini? Maksudnya pekerjaannya Zul di sini, tentunya bangun pagi itu ya bangun pagi. Dan sebelum berangkat kerja kan, di tempat kerja kan kita dibagi shift nih, ada shift pagi, ada shift kurang lebih seperti Indonesia sih, ada shift pagi, ada shift siang, ada shift malam. Kalau di Indonesia kan cuma 3 shift, sepengetahuan Zul ya sebagai perawat, pagi, siang, dan malam. Tapi kalau di sini ada pagi, niking, habis itu ada osobang itu masuknya sekitar jam 10. Sebelum niking ada hayabang itu masuknya bermacam-macam sih di tempat kerja teman-teman di Jepang. Ada masuk jam 6, ada masuk jam 7, dan ada yang masuk jam 8 untuk hayabang. Kalau di tempatnya Zul sendiri itu hayabang masuknya sekitar jam 7 pagi hayabang. Kemudian setelah itu disusul niking itu masuk sekitar jam 8 masuk. Setelah itu masuk sekitar osobang itu sekitar jam 10 atau jam 11-an seperti itu. Nah, kita lanjut. Setelah pembagian shift ada hayabang, niking, osobang, yaking itu dinas malam ya. Dan dinas malam di sini itu masuknya kalau di tempatnya Zul sekitar dari jam 5 sore sampai jam 9 pagi. Gimana? Berat kan? Terus belum lagi kalau di tempatnya Zul kan itu tokubetsu. Tokubetsu itu apa ya? Dari pelayanan 1 sampai 5 masuk. Makanya kalau di tempatnya Zul itu satu orang itu ngawasinya 2 ruangan, 2 unit, makanya taiheng, berat dan cukup lama juga. Dan setelah itu, setelah ada pembagian seperti itu,
kalau kita masuk kerja kan ya, yang masuk jam 7, jam 7, jam 8, jam 8, 10 dan sebagainya. Nah, sebelum kerja dari rumah kan kita pakai pakaian fuku nih, bukan seifuku, bukan seragam. Ya, kalau di Jepang seperti itu perawatnya, petugas medis dan sebagainya ya. Dari rumah berangkat, pakaiannya ya pakaian biasa dulu, nanti masuk di tempat kerja, ganti baju di loker, ngambil baju, terus sepatu juga yang kita gunakan dari rumah nggak boleh digunakan di tempat kerja, jadi semuanya harus ganti. Minimal kalau Zul ya punya sepatu kerja ada 3-4 pasang, karena kan harus dicuci kan tiap 2 hari, tiap 3 hari. Terus ya seperti itulah. Kemudian setelah ganti baju, masuk ke ruangan, nggak masuk gitu aja kerja, baca laporan dulu, baca kiroku. Maksudnya apa yang terjadi kemarin sudah dirangkumkan, istilahnya seperti asuhan keperawatan lah. Yang kemarin hari ini sebelum kita masuk kerja baca, oh ternyata ada keadaan seperti ini, ada keadaan seperti ini, dan ada keadaan seperti itu. Setelah baca-baca dan laporannya semua, nah kita masuk kerja, menyiapkan segala sesuatu sebelum lanjut ke moshi okuri atau operan. Istilah kita di Indonesia ya sebagai perawat, operan ya. Ya, seperti itulah. Maksudnya operannya dari dinas malam ke dinas jam 7, jam 8, keadaannya seperti ini tadi malam, keadaan seperti ini tadi malam. Walaupun sebenarnya sudah ada di kiroku tertulis, cuman kan ada yang tidak ditulis di kiroku dan ada yang disampaikan pada saat moshi okuri atau operan. Setelah itu operan masuk lanjut kerja. Nah, gimana nih kerjanya? Ya kalau Niking ya kerjanya Niking sendiri-sendiri, betsu-betsu. Nah, maksudnya kerjaanmu, tanggung jawabmu sendiri-sendiri, nggak kayak kita kan di Indonesia, cuman masih ada kerja yang sama-sama borongan, dan ini ada sih borongan cuman ada waktunya, nggak setiap saat. Dan setelah itu kerja sampai pulang, sampai apa ya, jam istirahat pun dibagi-bagi, yang masuk jam 7 jam istirahatnya jam setengah 12 kalau di tempatnya Zul, yang masuk jam 8 jam istirahatnya setengah 1 sampai setengah 2, jadi kan 1 jam istirahatnya. Nah, ada yang tanya, gimana nih sholatnya kak? Sholatnya alhamdulillahnya di tempatnya Zul, alhamdulillah banget. Cuman kalau masalah fasilitas dan sebagainya, alhamdulillah Zul dapat fasilitas yang memang luar biasa. Dapat fasilitas sholat, tempat sholat ibadah, disediain satu ruangan khusus buat Zul untuk ibadah. Setelah disediakan ruangan sholat, maksudnya ruangan ibadah satu khusus itu, jadi kalau Zul sholat sebelum istirahat, nah alhamdulillahnya kalau misalnya sebelum setengah 1, 5 menit atau 10 menit sebelum setengah 1, Zul udah dikasih istirahat dulu. Dozo, maksudnya silahkan, kamu kan ada persiapan, ada jumbinya kan, kita kan harus persiapan sebelumnya, sebelum sholat, mau wudhu, ganti pakaian dan sebagainya kan. Ya, alhamdulillah Zul dikasih waktu seperti itu. Setelah itu Zul sholat kurang lebih 15 menit lah, makan siang ya. Setelah kita masing-masing di pantry ya, maksudnya ada pantry-nya, ada ruang makannya, dan ya terserah kamu mau milih di atas makan, di lantai bawah, atau di ruang karyawan khusus laki-laki ada untuk istirahat, kita pilih itu. Jadi kalau Zul biasa, kalau di ruang khusus istirahat laki-laki sepi ya Zul di situ tidur. Zul setelah makan, sholat, tidur, lanjut. Maksudnya biar badan fresh kerja nanti setelahnya itu. Karena kan Zul harus pulang jam 5. Sebenarnya pulangnya jam 5, cuman ada laporan di kerja kurang lebih 40 menit. Ya makanya kan kurang lebih 1 jam, pulangnya jam 6 sore. Setelah itu pulang, masuk kerja, kerjain bla 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 bla. Setelah kerja pulang, dan ya melanjutkan pekerjaan sehari-hari. Pulang ya
seperti itu sih kalau orang merantau ya. Harusnya kalau Zul sebelumnya di rumah, Zul pulang mak, ini pulang langsung ada makanan siap di meja, dihidangkan si mama tercinta, ada makanan yang memang favoritnya Zul. Kalau di sini ya Allahu ya Robbi, belum masak nasi, kalau Zul lupa ya pagi, terus belum nyambel, masak, ngeracik bumbu, bla 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 bla, belum sholatnya, belum persiapan ininya, ya seru sih, seru, cuman sepi. Kadang-kadang Zul sendiri apa ya, kadang ngerasa sedih sih. Ya Allah, jauh banget dari keluarga kayak gini ya kerjaannya. Tapi ya disyukuri sih, demi ya kan Zul datang ke sini juga untuk keluarga. Bukan semata-mata Zul mau merantau karena ya pengen ngerasain Jepang itu seperti apa, enggak, semata-mata karena saya berjuang di sini hanya karena untuk keluarga. Ya, saya berjuang di sini untuk keluarga, berpenghasilan untuk keluarga dan untuk orang-orang sekitar, sehingga Zul kedepannya ketika sudah merasa bisa pulang ke Indonesia, Zul bisa bermanfaat buat orang-orang di sekitarnya Zul. Seperti itu. Mungkin ada planning ke depannya ya, setiap manusia punya rencana. Cuman rencana pertamanya Zul kan harus lulus ujian negara Kokashikeng di sini. Setelah ujian negara ya seperti apa ke depannya Zul juga nggak tahu, apakah tinggal lama di Jepang ataukah pulang ke kampung, membangun kampung dengan pekerjaan yang berbeda lagi, kan kita nggak tahu rezeki dari Tuhan seperti apa. Dan pekerjaannya Zul sebagai perawat lansia di sini ya, karena Zul sebagai perawat lansia meliputi apa aja sih? Pekerjaannya Zul itu kebutuhan hygiene, personal hygiene-nya iya. Kemudian mobilitas fisiknya ya. Kemudian kebutuhan asupan makanannya ya Zul semua perhatikan. Baik dari pemberian makanan melalui NGT, kalau di tempatnya Zul udah boleh ngasih kaigoshinya ya, Kanggoshi dan Kaigoshi kerjasama. Kemudian kebutuhan obat-obatannya ya seperti pada umumnya di Indonesia kita kerjakan semuanya. Cuman kalau di sini kan udah dibagi lagi Kaigoshi dan Kanggoshi. Dan seperti itu. Dan kalau kita di Indonesia kan one job aja itu udah meliputi semua keperawatan, baik keperawatan lansia dan sebagainya. Dan alhamdulillah ya, ilmu yang saya dapat di sini sama persis sekali yang apa yang Zul dapatkan pada saat kuliah sebelumnya, bekal sebelumnya di tempat saya di Akper Kamandre Palopo. Kebetulan saya alumni dari sana pertama kali, dari mengenal dunia keperawatan dari Akper Kamandre Palopo. Nah, kalau kerja di Jepang sebagai perawat itu yang harus kita fokuskan yang paling utama adalah tentunya disiplin waktu ya. Jangan samakan ya, walaupun ya Zul tahu kebudayaan kita di Indonesia dengan budaya Jepang itu sangat-sangat jauh berbeda. Di sini ya waktu ya sangat berharga. Misalnya kita masuk jam 8 nih, kalau bisa setengah jam lah, atau kalau paling sedikit 15 menit sebelum kerja lu harus di tempat kerja. Karena kenapa? Ada banyak persiapan, ada banyak jumbi yang kita harus lakukan. Dari baca laporan, dan sebagainya. Mungkin ada arahan-arahan dari senior, senpai-senpai kita sebelumnya. Ya kita memang harus kerjakan. Dan ya kita nggak boleh menutup diri bahwa ya kita sudah berada di Jepang ya, apapun itu ya kita harus lakukan kan. Kemudian orang-orangnya seperti apa? Ya kalau kita kan sebagai orang Indonesia ya terkenal dengan budaya yang ramah, apa ya, saling tolong menolong. Seperti itu udah kita tanamkan dari kecil sampai mati nantinya kan. Mungkin kalau di sini beda lagi ya kan, istilahnya kita masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang singa mengaum dan sebagainya. Jadi
Saya berangkat ke sini, masuk ke Jepang ya harus mengikuti beberapa peraturan yang memang Jepang lakukan untuk di dunia pekerjaannya. Ya, saya pun harus lakukan seperti itu. Kita nggak boleh semena-mena juga. Dan bagaimana sih pekerjaan di dalam, apakah berat? Jujur berat. 1 tahun, 3 bulan, 6 bulan pertama itu setiap hari Zul nangis. Benar-benar nangis. Nangis karena ya Allah, begini ya rasanya kerja di luar negeri. Nangis, pokoknya nangis senangis-nangisnya. Pergi kerja, ya walaupun mereka kadang ramah, kadang apa, ya tapi dalam pekerjaan yang memang benar-benar taiheng, berat, sangat-sangat berat jadi perawat di Jepang. No. Kalau misalnya kalian bilang apa sih, di Indonesia kan udah ini. Jangan samakan dan tentunya jangan bawa kebiasaanmu yang ada di Indonesia ke sini, ke Jepang, karena benar-benar antara langit dan bumi lah kerjanya. Zul sabar, tekun, pulang ke kamar nangis. Tiap hari pulang kerja nangis karena kenapa? Ya Zul karena merasa taiheng pekerjaannya, walaupun pengalamannya Zul walaupun Zul lulusan keperawatan, tapi pengalamannya Zul di dunia medis setelah lulus sangat sedikit karena Zul kebanyakan kerja di bank, jadi banker kan setelah lulus. Ya walaupun taiheng jadi banker juga, tapi pressure, tekanan dan sebagainya itu sangat jauh berbeda. Dan kalau teman-teman mungkin mau tahu seputaran orang Jepang itu seperti apa sih, kerjanya bagaimana sih, karena setiap baso ni yotte chigau no de, maksudnya setiap tempat shokuba ni yotte, tempat kerjanya berbeda-beda sih orangnya, berbeda-beda juga latar belakangnya, berbeda-beda mental fisik kita ya. Mungkin Zul bisa akui sebelumnya kesini ya mungkin sedikit mental kerupuk ya seperti itu, dan sampai sekarang seperti itu. Dan ya mau nggak mau ya harus semangat ya, karena tujuannya Zul kazoku no tame ni, untuk keluarga. Kazoku no tame ni nihon ni kite hatarate imasu. Ya seperti itulah kerjaannya ya. Memang teman-teman harus prinsipnya, budaya kerjanya harus ya taiheng, tepat waktu, kerjakan sesuai apa yang dikerjakan. Kalau nggak tahu, sumimasen, wakaranai no de, oshiete kudasai. Jangan kerjakan kalau kamu nggak tahu. Budaya Jepang itu, kalau kita sama sekali nggak tahu, zenseng wakarimasen, jangan kerjakan. Jangan dikerjakan. Ya kalau memang nggak tahu bilang wakarimasen, nggak tahu. Itu aja. Karena mereka juga akan jelaskan. Karena mereka paham kok, karena kan kita orang asing. Ya mungkin seperti itulah cerita curhat-curhatnya Zul hari ini. Terima kasih sudah mau menonton, kalau ada yang nonton. Sekali lagi Zul mohon bantuan like-nya, subscribe-nya, dan mungkin ke depan Zul udah mulai aktif di YouTube. Ya mungkin Zul akan sedikit memperbarui channelnya Zul, dan terima kasih yang sudah masih setia bersama Zul hari ini. Tolong dibantu like, comment, and share-nya. Terima kasih dan bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya.